Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deltavia Maharani. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan membahas materi tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan perdamaian. Yang harus kita ketahui itu adalah, apa sih itu hukum? Pengertian sederhana dari hukum dikemukakan oleh E. Utrecht, yang mengatakan hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Ada 4 unsur-unsur hukum, yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia, yang kedua, peraturan dibentuk oleh badan-badan resmi, yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Macam-macam hukum itu dapat dikualifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, dibagi dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, menurut sumbernya, dibagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan atau adat. Yang ketiga, hukum traktaat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau pengadilan. Yang kedua, menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Kedua, hukum tidak tertulis atau kebiasaan adat. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja. Yang keempat, menurut cara mempertahankan, yaitu hukum material, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah. Hukum formal, hukum proses atau hukum acara. Hukum acara pidana, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Yang keempat, hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Yang kelima, menurut isinya, yaitu hukum privat atau hukum sipil. Yang kedua, hukum publik atau hukum negara. Selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu 1. Ius constitutum, yaitu hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya RUU. Hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Hukum yang memaksa, yang kedua, hukum yang mengatur. Yang terakhir, berdasarkan wujudnya, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk menciptakan ketertiban. Nah, ini adalah gambar tertib berlalu lintas. Ketaatan kita terhadap peraturan merupakan bentuk kesadaran dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum preventatif dan hukum represif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Perlindungan hukum ini dapat diberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban melalui yaitu pemberian restitusi. Restitusi ini adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku. Yang kedua, kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pelayanan medis. Yang keempat, bantuan hukum berupa pengacara atau advokat. Menurut Setibjo Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum yaitu yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.
Contoh peraturan perlindungan hukum yaitu yang pertama keadilan dan kesetaraan, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga perlindungan anak, 4 hak cipta, dan yang terakhir perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap tersangka. Tersangka sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum juga diberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan hak tersangka yang diatur dalam perundang-undangan KUHP. Untuk membela tersangka apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan yang ia perbuat. Yang B, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Dan ini adalah gambar reka ulang kejadian perkara merupakan upaya penegak hukum untuk membuat terang tindak pidana. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang A, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dengan mengatur pergaulan manusia. Yang B, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang C, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat adalah yang A, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang. B, penegak hukum, yakni pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. C, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang terakhir, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jadi dari pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat untuk mempertahankan dan menjaga kedamaian agar terwujudnya kesejahteraan bagi negara tercinta ini. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.